Jumpa lagi saudara. Hari ini Senin Pahing, tanggal 1 Mei tahun 2023. Sekarang ini saya berada di depan rumah yang ada mobil warna silver ini. Ini adalah rumah seorang kawan yang sekaligus pemilik barbershop dan hairstylistnya. Rata-rata saya setiap 2 bulan sekali saya datang ke barbershop sini untuk memangkas rambut saya. Namun kedatangan saya pada malam hari ini bukan untuk acara itu. Ini saudara, ini ada nampak mobil-mobil berderet ini adalah mobil para undangan yang hadir pada acara pada malam hari ini. Ini saudara, ini cuacanya agak gerimis kecil-kecil ini. Ini ada nampak orang berdatangan berjalan kaki. Ini adalah warga sekitar sini atau tetangga dari Sohibul Hajat ini saudara ini. Ini saya sudah berada di depan pintu masuk ini. Saya saksikan para tetangga sekitar ini berdatangan ke rumah sini. Ini adalah merangka acara wali ma'atul akikoh saudara ini. Yang nampak ini bersalaman ini paling ujung ini namanya Pak Fajri. Beliau adalah yang punya rumah ini, yang punya hajat pada acara malam hari ini. Ini saudara, ini tamu-tamu berdatangan kemudian bersalam-salaman dengan penerima tamu. Setelah itu dibawakan bungkusan warna ungu itu. Ini adalah disebut berkat saudara. Ini para tamu undangan setelah salaman kemudian kasih berkat, dibawa masuk ke dalam dan nanti dibawa pulang untuk oleh-olehnya seperti itu saudara. Yang nampak sekarang ini yang ada yang ada di teras ini ada mak-mak, ada bapak-bapak. Ini adalah rombongan dari Madiun Utara, ini dari keluarganya besannya Pak Fajri ini atau menantunya Pak Fajri yang pada malam hari ini ada acara di sini. Nah sudah nih, yang nampak saya datangin ini ada nampak warna merah atau warna pink ini adalah sebuah bak mandi untuk anak-anak ini, atau ada yang menyebut baskom nih. Saya nyebutnya bak mandi untuk anak-anak ini sudah. Ini bak mandi ini berisi air yang ditaburi, istilahnya mungkin ada kembang setaman atau apa seperti itu. Nah air ini digunakan untuk memandikan bayi yang pada malam hari ini diadakan acara tedak siten atau mungkin biasa disebut juga piton-piton, atau orang Malaysia atau orang Melayu Pontianak menyebutnya adalah cukur jambul. Saudara, ini acaranya pada hari Jumat Kliwon Jumat Wage malam Sabtu Kliwon tanggal 28 April malam 29 April. Kalau kalender hijriahnya ini hari Jumatnya itu tanggal 7 Syawal. Ini malam Sabtu, ini malam 8 Syawal saudara. Ini adalah dekorasi untuk acara pada malam hari ini. Itu tertulis tedak siten akikah sang anak atau ananda bernama Daviandra Arfabian Raska. Ini yang beliau anak ini yang malam ini diacarai pada malam hari ini. Saudara, yang nampak ini adalah kurungan. Ini adalah kurungan ayam besar ini. Jadi pasang bayi yang ditedak siten tadi itu setelah dimandikan kemudian didandanin kemudian diletakkan di dalam kurungannya sudah. Ini ada tuliskan tedak siten akikah atau akikoh. Ini ucapan terima kasih kepada yang hadir dan mohon doa restunya. Ini tanggal 28 April 2023. Itu Daviandra Arfabian Raska, itu nama sang anak yang malam hari ini diadakan acara ini. Saudara, ini masih ada di sini. Saudara, ini berada di dalam rumah di sisi sebelah timur untuk dekorasinya atau panggung utamanya. Saudara, ini saya berada di dalam rumah. Yang nampak ini adalah tangga yang terbuat dari tebu warna hitam. Dengan setiap anak tangga dituliskan simbol-simbol
jalan hidup yang dilalui oleh sang anak nanti sampai dewasa. Diawali ini paling bawah itu adalah bertuliskan TK, ini simbol pendidikan yang harus dilalui oleh sang anak. TK atau taman kanak-kanak. Setelah itu atasnya adalah SD atau sekolah dasar. Tangga yang ketiga adalah SMP, sekolah menengah pertama, kemudian SMA, kuliah, kerja, dan sukses. Ini adalah simbol-simbol dari harapan kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan simbol yang ada ini sang anak kelak menjadi sesuai apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Saudara, yang nampak ini adalah foto ketika masih menjadi pengantin, yaitu yang laki-laki bernama Mas Arif Nugroho, kemudian yang pengantin perempuan itu Mbak Hani Purwaning Tias, itu adalah anaknya Papa Junas. Ini yang nampak ini adalah foto ketika sang bayi baru dilahirkan, yaitu Daviandra Fabian Raska, lahir pada Jumat Pahing tanggal 19 Agustus tahun 2022. Ini foto ini diupdate oleh foto pengantin oleh kedua orang tua dari anak ini, atau sekarang tengah diadakan kekahan atau bedak siten atau piton-piton atau cukur jambul. Namun dalam Islam mungkin disebut acara kekana atau walimatul akikah atau tasyakuran. Saudara, tradisi Jawa, orang-orang Jawa sekitar kampung kami, mungkin Mataraman, yaitu Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, bahkan mungkin sampai ke Blitar dan Nganjuk, itu setiap orang tua yang melahirkan anak itu biasanya hari ini lahir, itu setelah itu siangnya nanti akan diadakan selamatan kecil-kecilan yang dinamakan brokohan. Ini sudah, ini sang bayi sudah digendong oleh emaknya ini, oleh ibunya ini dengan mesra sekali ini. Bayinya pun menikmati susu dot ini, jadi bayi itu mayar saja, newel di kait dot semeneng. Ini yang nampak ini adalah dekorasi acara pada malam hari ini. Saudara, kembali ke tradisi Jawa. Setelah diselamati dengan brokohan itu pada hari lahirnya, kemudian yang nampak foto ini adalah foto keluarga pengantin dan juga dari keluarga ayah dan ibu mempelai perempuan dan juga ayah dan ibu dari mempelai laki-laki. Saudara, yang nampak sekarang ini adalah tamu undangan yang berada di sisi sebelah barat dari rumah ini. Sebelah timurnya berisi dekorasi atau panggung utama. Sisi sebelah barat dalam rumah ini itu adalah para tamu undangan warga sekitar. Ini ada tokoh agama ini, Pak Kiai Salam. Kemudian ada tokoh pemerintahan itu yang pakai baju batik gemuk itu Pak Goh, Pak Ketua RT sini. Ini Pak Sabar, juga dulu mantan Carik kalau nggak salah, ini juga tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar rumah sini. Setelah yang nampak ini masih dalam ini yang saya zoom ini, ya ini namanya Pak Puguh, ini adalah Ketua RT 24 yang ada di lingkungan sekitar ini. Saudara, kembali ke adat tradisi Jawa. Yang pertama itu adalah brokohan. Kemudian setelah bayi itu umur selapan itu adalah hari pasaran, mulai dari taruhkan tadi Paing, Pon Waki Kliwon, Degi dan Paing. Itu setelah bayi umur 8 itu biasanya diberi nama. Itu penamaan bayi itu pada sepasarnya. Itu memang tradisinya seperti itu. Setelah seumur sepasar bayi dikasih nama. Setelah itu bayi umur 38 atau 38, misalkan seperti Ananda Daviandra ini lahirnya Jumat Pahing, nanti Jumat Pahing pertama itu adalah selapanan. Jumat Pahing yang ketiga itu namanya telon-telon atau telung 8. Nah, Jumat Pahing yang ini, yang sekarang ini sebetulnya ada piton-piton, namun ini mungkin diambil tidak Jumat Pahingnya, tapi ini adalah dalam rangka menyambut sang anak ini usianya 78 atau dipitoni atau dengan istilahnya bedak siten. Namun acaranya pada kali ini disebut dengan acara bedak siten atau walimatul akikah atau kekahan seperti itu. Saudara, ini masih tamu banyak berdatangan ini.
karena acaranya ini bukan acara yang agak formal seperti zikir bid'ah itu. Ini adalah lebih kepada acara santai, tasyakuran atau makan-makan. Jadi para tamu undangan pun datangnya pun tidak fokus pada waktu tertentu aja. Ini yang nampak dalam ini adalah ruangan bagian sisi sebelah timur. Ini adalah panggung utama yang di situ ada nampak dekorasinya. Saudara, ini tamu-tamu masih berdatangan untuk ikut hadir memberikan restu atau menghormati undangan dari Pak Fajri ya saudara. Yang ini ada nampak ini adalah bekas ari-ari ditanam di sini. Jadi cabang bayi dilahirkan itu akan bawa ari-ari. Orang Jawa menyebut kakang kawah ari-ari itu ditanam di biasanya memang di sini nih di teras rumah saudara. Ini yang nampak ini adalah rombongan Hadrah Al-Habsyi sudah melantunkan sebuah lagu ini, ini awal pertama ini. Lagu yang dibawakan ini saya tidak tahu lagu apa saudara. Ini rombongan Hadrah Al-Habsyi ini personelnya dari beberapa daerah ini. Yang baju warna merah dan hitam itu adalah berasal dari Desa Sekawis, Dusun Sekawis kalau nggak salah, itu dari Kecamatan Babatan, Kabupaten Marogo. Ini yang nampak baju warna hitam ini dengan sarung kuning ini. Kemudian sebelahnya berbaju merah, baju warna merah. Ini rombongan dari Sekawis ini, krunya dari Unggul dari Khosrawi ini. Nah, saya pun nggak tahu ini apa yang dilakukan karena ketika memberikan narasi seperti ini lagunya atau suara tidak terdengar. Sudah kita pakai peci warna hitam, dua anak ini, dua orang ini adik beradik, kakak beradik ini, yang paling kiri ini, yang kecil ini adiknya yang sebelah kanan. Ini kakak beradik, kakak ngadik seperti itu. Ini ternyata masih ada hubungan kerabat dengan saya ini. Dan yang belakang yang pegang sound system itu, operator sound systemnya itu juga pemimpin rombongan ini, Gus Romi itu dari Unggul itu. Beliau adalah yang memandekani atau memimpin acara rombongan Hadrah Al-Habsyi yang didewakan atau mohon maaf ini diikut serta dalam mengayu bagio memeriahkan acara tasyakuran pada malam hari ini. Saudara, kembali lagi pada tradisi tadi itu. Ini tradisi sekarang ini adalah tidak sitten. Tadi itu sebetulnya saudara, acaranya ini yang berasal dari Pak Mandi tadi itu memandikan bayi, kemudian didandanin bayi itu, dipacaki seperti itu, kemudian diletakkan dalam kurungan yang tadi saya tunjukkan tadi itu. Nah, dalam kurungan itu biasanya itu berisi disertai itu ada buku, ada bolpen, ada mainan. Kalau untuk perempuan ada mainan anak-anak yang berisi untuk anak memasak atau juga ada mungkin ada semacam untuk perempuan itu apa namanya, untuk bedak-bedak seperti itulah mungkin. Nah, itu kononnya kalau sang anak pertama kali ngambil apa yang diambil itulah yang telah menjadi bakat dan hobi dari sang anak yang sekarang dikurungi seperti itu. Itu hanya tradisi, bisa jadi mitos sebenarnya. Ini masih ada begini, ketemu kedatangan lagi ini dengan ini karena ini acaranya pun santai ini, jadi orang pun berdatangan pun tidak pada waktu tertentu. Yang penting acaranya belum dimulai karena ini hanya acara makan-makan tasyakuran seperti itu. Jadi ini kita saksikan lagi ini acara para tamu undangan yang sudah mulai berdatangan. Dan mulai ini sudah ya, acara sudah hampir dimulai, tapi masih saja ada yang berdatangan. Mungkin ini tetangga yang agak jauh nih, mungkin dari sebelah utara ini. Saya pun tidak ada yang kenal ini karena beda kampung ini. Kalau kampung saya, tempat tinggal saya ini adalah RT 37 ini 24, tapi masih dalam satu desa yaitu Desa Gelobang. Yang nampak mbak-mbaknya ini yang pegang HP ini adalah rombongan dari keluarga pengantin, maafin ini keluarga dari ayah sang bayi ini yang berasal dari Madiun sebelah utara atau Madiun Utara. Ini adalah rombongan besar dari Pak Fajri.
saudara. Ini saya memberikan narasi ini sudah hampir jam 12 siang nih. Jadi saya sudah buat dari saudara, sudah saya buat, tapi ternyata ada dari operator selulernya tiba-tiba muncul menghentikan untuk narasi saya memberikan editing ini. Jadi putuslah, jadi ini ada narasi yang sudah yang ketiga sudah nih. Jadi mohon maaf ini yang sudah yang awal-awal tadi sudah saya buat baik-baik, nyaris mungkin tinggal 20% selesai, namun diputus oleh operator seluler dengan tiba muncul yang menghentikan rekaman saya pada edisi narasi pada kali saudara. Yang nampak ini masih Hadroh Al-Habsyi. Mudah-mudahan apa yang dilantunkan oleh rombongan adik-adik atau teman-teman Al-Habsyi ini lagu-lagunya tidak terkena klaim hak cipta. Jadi mohon izin kepada, kalau ada yang merasa ini adalah ciptaannya, mohon izin kepada yang menciptakan lagu ini untuk saya tayangkan pada edisi konten pada hari ini, kali ini, karena ini Hadroh Al-Habsyi ini hanya sekedar menghibur atau melengkapi acara pada malam hari ini, yaitu berisi lantunan sholawat yang itu adalah mengagungkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak layaklah kalau Anda menuntut pada saya sebagai pemilik channel ini sebagai untuk hak cipta atau royaltas gitu, karena ini adalah milik bersama. Saya pikir seperti itu. Mudah-mudahan saya mohon izin kepada yang punya mungkin copyrightnya, yang menciptakan lagu ini aja. Ini masih ada lagi tamu undang yang berdatangan lagi ini saudara. Saudara, sekali lagi bahwa ini acara malam ini adalah pada hari Jumat Wage tanggal 28 April, malam 29 April atau malam Sabtu Kliwon, malam 8 Syawal seperti itu. Nah, ini yang nampak ini di dalam ini adalah sekali lagi ini tamu undangan yang berada di dalam rumah, yang berada di sisi sebelah barat, sedangkan yang ungu, bungkasan warna ungu itu adalah berkat. Saudara, ini acara sudah dimulai ini ada yang memegang mic itu. Ini kalau nggak salah namanya Pak Sabar, rumahnya berada di depan rumah Pak Fajri ini, berada pada ini. Kalau nggak salah beliau ini dulu ada mantan seorang cari ini. Beliau sekarang memberikan sambutan atau prakata acara pada malam hari ini. Saudara, konten kali ini saya beri judul lebih kurang seperti ini, adalah piton-piton pedak siten cukur jambul walimatul akikoh dalam tradisi Jawa. Judul kontennya mungkin seperti itu, lebih kurangnya mungkin bisa berubah, namun intinya adalah seperti itu ya. Tedak siten, piton-piton, cukur jambul, walimatul akikoh dalam tradisi Jawa. Mungkin lebih kurangnya itulah judul yang saya buat nanti itu. Nah, ini masih yang nampak di dalam ini kita dengarkan. Ini masih Pak Sabar memberikan sambutan atau yang ngucup nih, ngajak nih pada acara malam hari ini. Ini sambutan dari Pak Sabar ini tidak saya ambil seutuhnya semuanya, hanya saya ambil sekitar 1 atau 2 menit untuk mengurangi durasi pada konten video kali ini biar tidak panjang-panjang, karena video ini sudah panjang sudah nih, sekitar 43 menit. Jadi hanya sekedar untuk melengkapi acaranya seperti ini, ada sambutan dari beliau Pak Sabar ini, sehingga kelak nanti bisa dijadikan dokumentasi bahwa beliau juga hadir pada malam hari ini dan memberikan sambutan. Saudara, sekarang yang nampak ini yang memberikan megang mic ini adalah Pak Kiai Salam ini, juga rumahnya di sekitar rumah Pak Fajri ini. Beliau nanti akan memimpin doa, diawali dengan pembacaan surat-surat pendek dari ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dibacakan doa dari Pak Kiai Salam. Ini juga seperti itu, saya ambil videonya atau ambil gambarnya tidak seutuhnya, hanya di awal saja sekitar 1 sampai 2 menit. Ini hanya sekedar untuk melengkapi bahwa acara malam ini juga disambut, diacarai atau intinya disampaikan oleh Pak Kiai Salam, yang itu beliau menyampaikan, memimpin doa dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang diambil dari surat-surat pendek
untuk memberikan barokahnya dengan bacaan-bacaan dari kalimat-kalimat atau ayat-ayat suci Al-Quran yang diakhiri dengan pembacaan doa. Ini berada di sisi dalam rumah, di sisi sebelah barat. Sudah kita dengarkan walaupun hanya sepintas ini. Beliau masih memberikan sambutannya, saudara. Saudara, ya beginilah acara tradisi Jawa dalam rangka menyambut acara kelahiran seorang bayi itu. Orang Jawa memang banyak sekali tradisi-tradisi yang itu sering dilakukan, namun ada juga yang tidak melakukan, tergantung dari yang punya hajat atau yang punya keluarga, juga tergantung dari kemampuan ekonomi, juga tergantung dari mungkin juga mazhab atau afiliasi dari pemahaman Islam tentang yang dianutnya, sehingga mungkin berbeda dalam acaranya menyambut kelahiran sang anak atau sang bayi. Ini masih saudara, ini sudah acara Maharul Qiyam atau biasa disebut serokalan atau serakalan. Saudara, ini adalah inti dari seremonial tedak siten piton-piton cukur jambul. Yang ini adalah bagian cukur jambulnya. Jadi sang bayi nanti akan digendong oleh biasanya ibunya atau bapaknya, kemudian dibawa keliling kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sini, kemudian dicukur rambutnya atau jambulnya. Yang nampaknya ya, ternyata ibunya sedang menggendong. Yang sebelahnya ini dia adalah bapaknya, ibunya itu Mbak Hani Purwaning Tias, bapaknya ini adalah Mas Arif Nugroho. Bayinya ini atau anaknya ini bernama tadi itu Daviandra Arfabian Raska, menunggu bapak-bapaknya ini atau kakek dari sang bayi ini untuk mengambil mangkok kecil yang diisi air sedikit untuk meletakkan rambut yang setelah dicukur. Ini masih ada lantunan sholawat ini. Saya pun ikut mengucapkan sholawat karena ketika serokalan itu menurut saya rasanya hipnotis, terasa bagaimana gitu, sehingga saya pun melantunkan sholawat walaupun tidak sempurna. Ini kalau acara mantenan seperti ini saya bisa nangis nih, kalau ketika melakukan serokalan itu betul-betul bisa nangis saya ini, terharu merinding gitu loh ketika dibacakan sholawat serokalan seperti ini. Ini kita masih menunggu bapaknya, tumbahnya dari bayi ini untuk mengambil mangkok tadi itu. Sebetulnya masih menunggu dulu, tiba-tiba sudah di Maharul Qiyam, harusnya tadi menunggu kesiapan dari Musholibul Hajat ini, Musholibul Hajat ini untuk memberikan mangkoknya. Nah ini sudah keluar ini Pak Fajri ini adalah mbah atau kakek dari bayi ini, untuk membawakan mangkok yang berisi air kecil, mangkok kecil, yang kemudian nanti untuk melakukan rambut atau jambul sang bayi. Jadi kita saksikan ibunya menggendong bayi, ini bapaknya membawakan payung. Nah kalau payung ini yang saya baru tahu ini, biasanya nggak seperti itu, tapi ya tradisi namanya. Ini dalam rumah ini dipayungin, ini nggak tahu nih apa simbol maknanya nih. Saudara, yang memangkas rambut cukur jambul pertama ini adalah Pak Kiai Salam yang tadi membacakan doa, kemudian ayat suci tadi. Beliau ini ada Pak Kiai Salam yang rumahnya juga di sekitar Pak Fajri ini. Nah, ini beliau Pak Kiai Salam sedang memotong rambut atau cukur jambulnya bayi Ananda Daviandra ini dan meletakkan di mangkok yang dibawa oleh mbahnya Pak Bayi ini, Pak Fajri itu. Kemudian sang bayi dibawa ke tokoh masyarakat yang lain. Nah, ini Pak Sabar yang tadi memberikan kata sambutan tadi itu atau yang jubling, beliau juga memangkas atau cukur rambut ini, cukur jambul ini. Kemudian rambutnya diletakkan dalam mangkok yang sudah disiapkan ini kan. Kemudian sang bayi dan digendong ibunya bergeser ke tokoh masyarakat yang lain yang ada di sekitar sini. Sudah tradisi cukur jambul kemudian rambutnya diletakkan di beberapa tokoh itu memang tradisi yang berlaku di sekitar kampung kami ini seperti ini, dengan harapan mudah-mudahan kelak sang bayi ini juga akan menjadi tokoh masyarakat sekitar yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Dan kita saudara, tradisi cukur jambulnya atau tedak siten atau betul-betul ini sudah
Ini bayinya sedang tidur nyenyak sudah ini Daviandra sedang tidur, dia tak tahu ini kalau ini dieret-eret digendong ke sana sini, rambutnya dipotong, digundul cukurin sudah ini. Halo halo Ananda, ini Daviandra, ini dirimu sekarang sedang dibawa-bawa ke sini ini untuk dipotong rambutmu ini, dicukur ini. Ini kelak kalau sudah dewasa kamu bisa menyaksikan tayangan video ini, kamu akan tertawa nanti. Masa kecilmu, bayimu itu dibuat seperti ini. Nah, ini yang nyukur sekarang ini adalah Pak RT ini, Pak Ketua RT lingkungan sini, Pak Kukuh itu. Nah, ini dibawa lagi ke tempat. Nah, ternyata sang bayi dibawa keluar, ini dibawa ke rombongan dari keluarganya, ayahnya bayi dari Madiun Utara atau dari biasanya Pak Fajri atau mertuanya Mbak Hani Purwanitias ini. Pertama kali yang nyukur ini adalah mungkin mbahnya atau kakeknya dari bayi ini, atau bapaknya dari Mas Arif Nugroho, atau mertuanya Mbak Hani Purwanitias ini. Giliran tokoh-tokoh yang hadir menghadiri dari pihak mbahnya dari laki-laki, jalur laki-laki dari Madiun Utara ini bergantian untuk memotong rambut Ananda, Daviandra, Fabian, Raska. Ini sudah berganti-ganti dari keluarga. Biasanya Pak Fajri memberikan atau mencukur rambutnya sang bayi ini dalam acara cukur jambul pada malam hari ini, yaitu malam Sabtu Kliwon, malam 29 April, malam 8 Syawal tahun 1444 Hijriah. Masih berada di sini, masih dicukur jambul oleh keluarga besar dari mbahnya dari jalur laki-laki ini. Ini saya pun tidak ada yang tahu namanya ini. Bergilir gumanti siapa yang ditunjuk untuk menyukur rambutnya pada Ananda, Daviandra, Fabian, Raska ini. Masih kita saksikan lagi, karena ini masih ada lagi sini, karena ini dari juga keluarga besarnya dari mbahnya jalur laki-laki ini, dari keluarga besarnya Mas ini sudah dari Arif Nugroho, Mas Arif Nugroho maksudnya ini. Tapi ternyata sudah ini bayi sudah dibawa masuk ini, jadi maknanya mungkin sudah selesai untuk berjambulnya sudah ini. Yang nampak ini adalah rombongan Al-Khadroh Al-Habsi, apa namanya itu, biasa disebut dengan Khadroh ini, disebut Khadroh Al-Habsi sudah. Masih melaturkan ini serokalan ini, bisa kita dengarkan ini sudah. Beginilah sudah, ini tidak dari seremonial cukur jambul kita sudah usai ini, sudah selesai ini, maknanya ini acaranya sudah sah untuk akikahnya atau malam akikah ini. Tinggal satunya, intinya yaitu nanti makan saudara. Kita saksikan undangan yang berada di sisi sebelah barat dari rumah ini pada mulai duduk ini, kembali ke tempat asal duduk semula. Di depan ini juga tamu undangan mereka sekitar di halaman rumah yang atas sudah ada atap seng balum ini. Ini adalah keluarga besar dari desa ini Madiun Utara, dan ini adalah sisi dalam rumah, sisi sebelah timur. Ini adalah panggung utama yang ada aktif, itu adalah dekorasi saudara. Dekorasi acara piton ini tidak sedan ini sebetulnya ini relatif baru ini, jadi sebetulnya ini tidak ada. Mungkin dengan perkembangan zaman, jadi sekarang ada Eko yang menyediakan dekorasi acara tidak sedan. Yang lazim sudah masih ada nama Habs ini, ini karena kita tentang dekorasi itu. Dekorasi biasanya hanya untuk wadi itu adalah kursi persandingan atau pelaminan dalam acara mantenan atau temu manten itu. Namun sekarang ini ada tradisi, ada EO juga, event organizer, yang menyelenggarakan atau menawarkan paket-paket seperti ini. Ada tadi itu, ada nampak dekor background atau backdrop yang ada warna gelap-gelap itu pun tidak semua orang mampu atau mau mengadakan seperti itu, karena juga mungkin perlu biaya. Mungkin yang ini sudah agak sedikit mewah, sedikit modern ini untuk acara malam hari ini, karena ada acara seperti itu.
Ini nama masih Habsyi sudah duduk ini saudara. Ini. Saudara, video ini mungkin saya potong-potong ini karena tidak seluruhnya saya ambil karena untuk durasinya. Ini pun sudah durasinya total ini ada sekitar 43 menit saudara ini. Nah, saudara, sekarang ini yang nampak ini adalah ini ada nampak orang bersimpuh, ini adalah memberikan jamuan makan ini. Inilah saudara, ini adalah inti pada acara kekahan malam ini, yaitu makan-makan atau disebut palereman atau istirahat. Nah, di sini juga di sisi sebelah timur ini beliau yang ini ada panitianya atau pelatihan ini, nampak membawa nampan atau laser ini diberi nasi. Ini pada tahap undangan sudah mulai menyantap nih. Ini sedap sekali ini saudara, ini saya pun ini wah suka sekali ini. Ini adalah nasi gulai, kemudian ada satenya seperti itu. Karena ini kekahan itu motong kambingnya 2 karena anaknya laki-laki, dan dibuat makanannya adalah gulai kambing, dan lauknya adalah sate kambing. Nah, ini adalah nasi Habsyi yang namanya ini. Saya tidak tahu ini apa yang dilakukan ini. Sekali lagi mohon izin kepada yang punya copyright atau yang menciptakan. Kalau lagu-lagu ini ada yang merasa menciptakan, saya izin untuk saya dilantunkan untuk konten ini, dan saya harap untuk tidak ada penalti cipta karena saya tidak mengeksploitasi atau tidak mengkomersilkan dari lantunan musik atau sholawat itu. Ini adalah hanya sekedar pelengkap untuk acara kekahan pentas seten piton cukur jambul pada malam hari ini, sehingga acara ini lantunan sholawat itu adalah untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidak ada klaim hak ciptanya seperti sekali lagi. Saya mohon izin kepada yang kalau ada yang merasa punya copyrightnya atau mencipta lagu ini saya tidak dengar ini. Kalau memberi nasa dan nasi ini lagu suara tidak terdengar. Yang nampak depan ini adalah tamu undangan yang berada di halaman rumah. Jadi semua yang hadir di rumah ini, di tempat ini, semua akan dihidangkan makanan seperti ini, yaitu adalah nasi gulai, dan kuahnya adalah gulai kambing, lauknya adalah sate kambing seperti itu. Mudah-mudahan yang hadir tidak ada yang punya kolesterol atau hipertensi. Kalau saya memang hipertensi saudara, mohon maaf saudara, saya itu tensinya ternyata sangat tinggi. Cek terakhir sebelum puasa itu 186, luar biasa. Tapi malam ini saya makan sate gulai, bukan hanya 1 porsi saudara. Ketika saya istirahat itu saya makan, sudah pulang saya dikasih makan, saya makan satenya nggak selampat itu. Setelah itu dikiranya saya belum makan, tiba-tiba dikasih lagi. Saya itu nggak menghiraukan, nggak tahu ternyata itu untuk saya. Akhirnya pun terpaksa saya makan, saya masih kuat ya. Saya habis 2 porsi ini, 2 piring dengan 4 atau 8 tusuk sate beda nih. Yang nampak ini adalah rombongan dari, sekali lagi ini rombongan dari keluarganya Mas Arif Nugroho dari Madiun Utara. Dengan tempat di sini nih, rumah Pak Fajri, lingkungan kami ini juga Madiun Selatan ini. Jadi rumah Pak Fajri ini kalau dari rumah saya mungkin sekitar kurang 1 km, bisa ditempuh melalui jalan raya. Kalau jalan raya harus nyebrang ke jalan arah kemudian masuk ke timur. Kalau ke jalan tembus itu rumah saya ke timur, kemudian kalau kiri ke utara tembus yang pos paling rendah tadi ada parkir mobil yang berjajar-jajar tadi. Kalau dari tembus itu lebih dekat maksudnya. Ini adalah Gus Rawi Nahrawi hadir di seperti itu. Beliau ini adalah Bilal tetap untuk masjid pondok ini. Dia adalah Bilal Jumat yang sudah bertauniyah ini. Beliau jadwalnya hari Jumat apa itu dalam 1 bulan 1/8 itu dia punya jadwal 2 kali. Yang lain itu 2 orang lain adalah yang pegang sound systemnya, yang sectionnya, suaranya empuk itu biasanya dipanggil untuk qiraah. Di kampung kami itu punya hajat mantu itu beliau Rawi ini nggak tahu siapa namanya Nahrawi atau Rumdui, hanya panggilnya Rawi seperti itu. Itu adalah masih butuh keponakan saya itu kalau di jalur silsilahnya seperti itu, karena mbahnya dia itu sepupu dengan saya. Kenapa ini bagi putih ini adalah buyut saya ini. Kalau Rawi itu buyut saya. Nah, ini kalau yang pakai baju putih ini adalah keponakannya Rawi, karena ibunya dari
kurangnya 2 bulan sekali saya akan datang ke sini selepas Isya. Saya syukur itu saja Isya, saya datang ke tempat sini untuk memendekkan rambut saya. Saya selalu syukur dengan rambut relatif nyaris gundul sudah, jadi mungkin tinggal tersisa 1 cm biar fullnya atau panjangnya lama, sehingga tidak bolak-balik nyukur rambut seperti itu. Ini masih drop Al-Habsyi, silahkan didengarkan. Dan sekali lagi, yang punya krim hak cipta atau copyrightnya atau yang menciptakan lagu ini, saya mau izin jangan sampai untuk menuntut, karena ini adalah lantunan sholawat. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk eksploitasi atau mengkomersikan dari hadrah. Lantunan musik hadrah ini adalah sekadar untuk melengkap acara pada malam hari ini. Kenapa saya tidak tahu, karena sudah memberikan narasi ini suaranya ini senyap ya. Kalau suara saya yang merekam ini masih di teras depan rombongan maka ini adalah lubang rumah sebelah timur dekorasi lampu klip seperti itu di kurungan ayam yang mungkin tadi dibuat kurungan bayi itu. Jadi inilah saudara seremonial adat Jawa yang aku diserahkan itu bayi dimandikan diinfusi dengan kembang warna-warni atau keselamatan. Setelah itu didandani, dipacai, terus dikek ning jero kurungan itu ono mainan, ono masak-masakan, macam-macam. Jadi kononnya apa yang diambil pertama sang bayi itu nikmatnya akan menjadi hobi dan bakatnya selesai. Ternyata ini sudah selesai, sudah setelah makan, tamu undangan sudah pulang dari saudara. Memang untuk orang-orang kampung dengan tradisi tahbiyin seperti ini memang sedap hidup di kampung sudah. Sering kali, banyak sekali ada acara selamatan, kenduran dan seperti itu. Seperti ke malam ini sudah datang, sudah dikasih berkat, diingoni dengan sekenyang, dikasih makan, kemudian pulangnya pun dibawakan berkat seperti itu. Memang orang Jawa itu memang luar biasa untuk acara sedekahnya. Mudah-mudahan apa yang disedekahkan untuk Pak Wajid dan keluarga ini dibalas oleh Tuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik, yang lebih sempurna lagi untuk dari saudara-saudara ini. Masih nampak lantunan dari Al-Habsyi ini. Acara nanti ini diakhiri dengan sang bayi dinaikkan ke tangga yang tadi itu, yang buat dari tangga dari bambu yang bertuliskan tingkatan sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja dan sukses tadi itu. Nah, ini masih nah, kondisi bayi sekarang ini masih tidur. Saya bertanyakan lagi diunggahnya ondo ora ini dinaikkan tangga tidak itu. Seakan-akan saya memaksa atau memohon untuk segera dinaikkan, tapi karena bayinya masih tidur, akhirnya bayinya pun dipaksa oleh mbahnya Pak Wajid dinaikkan tangga. Bayinya nangis karena kaget, mungkin karena tidur nyenyak, dinaikkan. Itulah nanti akhir dari konten video channel saya pada edisi kali ini, saudara-saudara. Ini masih Al-Habsyi ini para tamu undangan sudah pulang. Ini mungkin sekedar untuk menambah lagu-lagu atau lantunan sholawat yang ada pada acara malam hari ini, saudara. Kepada semuanya, wabil khusus saudara, yang nampak sekarang ini adalah sesi foto bersama, diawali oleh ayah dan ibu dari bayi ini. Ayahnya bernama Arif Nugroho, ibunya Hani Purwanintias, bayinya atau anaknya bernama Daviantra Arfabian Raska. Mudah-mudahan anak dari mereka berdua ini menjadi anak atau orang yang soleh, kemudian nanti berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat kepada lingkungan sekitarnya, naiknya nanti bermanfaat kepada nusa bangsa, agama dan negaranya. Seperti itu dah harapan kita semua, doa kita
semua, saudara. Ini masih acara sesi foto. Yang sekarang ini adalah sesi foto bersama keluarga besar dari Madiun Utara atau keluarganya dari Mas Arif Nugroho. Nanti diakhiri dengan tadi saya katakan naik tangga tadi itu. Kalau sudah naik tangga, maknanya acara ini sudah mau selesai. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fajri khususnya yang telah berkenan mengundang saya, kemudian saya meliput acara pada acara malam hari ini. Saya pun sudah dikasih makan bahkan 2 piring, saudara-saudara. Kemudian pulangnya pun saya dibawakan berkat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajri dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Pak Fajri dan keluarga besarnya, mobil khusus kepada bayi dan kepada orang tuanya, akan diijabahi, akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada semua rekan-rekan baik yang saya kenal atau tidak yang sudah berkenan menonton tayangan saya pada edisi kali ini. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga yang sudah berkenan memberikan dukungan subscribe-nya. Terima kasih yang belum, mungkin kalau berkenan mensubscribe juga terima kasih. Mudah-mudahan konten saya, channel saya ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan minimal informasi sehingga ada nilai motivasi, edukasi, improvisasi, motivasi, inspirasi, sehingga kita akan menapaki hari-hari ke depan dengan lebih baik dan lebih baik dan bermanfaat untuk semua saudara. Yang nampak ini adalah itu adalah Pak Fajri dan istrinya. Ini adalah 6 keluarga dari Sohibul Hajat yang ada di rumah ini. Ini adalah Pak Fajri dan istrinya, saudara. Ini masih nampak, ini adalah rombongan Al-Habsyi sedang setengah menikmati hidangan sate gulainya pada malam hari ini. Setelah ini nanti ada terakhir itu sekali lagi nanti ada menaikkan tangga yang bayinya masih nangis tadi itu, masih tidur kemudian nangis kemudian selesai. Sekali lagi yang sudah menyaksikan tayangan ini terima kasih juga kepada Pak Fajri yang telah mengundang saya untuk acara pada malam hari ini, yaitu Tedak Siten. Nah, setelah ini sudah dinaikkan tangga ini, setelah ini Pak Fajri sudah menaikkan tangga. Mudah-mudahan sekali lagi Pak Fajri terima kasih. Mudah-mudahan harapan Pak Fajri, ayah bayi dan bayinya kelak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudara, dan kita akan jumpa lagi dengan konten-konten yang lain. Mudah-mudahan selain ada manfaatnya, ada inspirasinya, motivasinya, energi baru, semangat baru, dan menjadi baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih, dan kita akan jumpa lagi. Ini masih sedikit lagi saudara nih. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan semuanya. Terima kasih, jumpa lagi, matur nuwun, syukron, see you.